Halo rekan-rekan trader, apa kabar? Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang Triple Screen Trading System dari Dr. Alexander Elder. Semoga sharing ini bermanfaat bagi rekan-rekan trader semuanya. Nah, sebelumnya, silakan like, share, dan subscribe bila video ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Dan feel free untuk komen di kolom komentar jika ada pertanyaan dan masukan. Triple Screen Trading System diperkenalkan oleh Dr. Alexander Elder di tahun 1986 di dalam bukunya Trading for a Living. Sistem ini menggunakan 3 kali screening untuk menemukan trading setup dengan win rate yang tinggi. Triple Screen Trading System menggunakan kombinasi indikator trend following dan indikator osilator dengan time frame yang berbeda untuk mengurangi false signal. Penggunaan time frame yang berbeda ini untuk menghindari sinyal yang saling berkontradiksi satu sama lain. Contoh sinyal yang berkontradiksi dalam penggunaan dua macam indikator yang berbeda adalah trend indikator memberikan sinyal buy, namun osilator memberikan sinyal jual karena sudah dalam kondisi overbought. Prinsip dasar dari triple screen trading system adalah trading hanya searah dengan tren jangka panjangnya dan membeli saat terjadi koreksi harga atau pullback, atau dalam kata lain, buy low, sell high. Semua indikator yang digunakan dalam sistem ini sudah pernah saya bahas dalam video-video saya sebelumnya. Silakan cek playlist macam-macam indikator ini jika rekan-rekan ingin belajar lebih detail tentang macam-macam indikator. Tren bisa diamati dalam berbagai macam time frame. Namun dapat kita bagi menjadi 3 saja, yaitu long term atau primary trend, medium trend, dan short term trend. Primary trend atau tren jangka panjang bisa kita analogikan seperti arus pasang surut. Medium trend adalah seperti ombak, sedangkan tren jangka pendek seperti riak-riak kecil. Prinsip dari triple screen system adalah trading hanya searah dengan primary trend atau arus pasang surut, dan memanfaatkan ombak dan riak-riak kecil atau tren jangka menengah dan jangka pendek untuk mencari titik entry yang akurat. Sebelum kita menggunakan sistem ini, rekan-rekan trader harus menentukan dahulu time frame mana yang paling ideal yang akan digunakan. Time frame utama ini yang akan menjadi screen yang kedua. Jika saya ambil contoh time frame ideal trading saya adalah chart daily, dan chart harian itu akan menjadi screen yang kedua. Untuk screen yang pertama, kita menggunakan time frame satu step yang lebih tinggi, yaitu weekly chart. Dan screen yang ketiga adalah chart dengan satu step lebih rendah, yaitu chart 1 jam. Jika rekan-rekan termasuk trader dengan horizon yang lebih panjang dan menggunakan chart weekly, maka chart weekly kita gunakan sebagai screen yang kedua. Chart monthly otomatis adalah screen yang pertama, sedangkan screen yang ketiga kita gunakan chart daily. Untuk memudahkan, dalam contoh berikutnya dalam video ini, saya menggunakan chart daily sebagai referensi sebagai screen yang kedua. Mari sekarang kita bahas masing-masing screen. Karena kita menggunakan chart daily sebagai referensi atau screen yang kedua, maka screen yang pertama kita gunakan time frame satu step yang lebih tinggi, yaitu chart weekly. Dalam screen yang pertama, kita memperhatikan arus pasang surut dari market atau primary trendnya saja. Setelah kita mengidentifikasi arah trendnya, maka trader hanya akan trading searah dengan arah primary trend. Trader hanya akan membeli jika screen pertama menunjukkan sinyal uptrend dan berhenti trading jika screen yang pertama menunjukkan arah trend yang sedang downtrend. Screen yang pertama ini bertujuan untuk memastikan kita hanya akan trading searah dengan arah trend. Trading yang searah dengan arah trend akan memberikan kemungkinan win rate yang lebih baik dibandingkan melawan arah trend. Untuk menentukan arah trend dalam screen yang pertama ini, kita bisa menggunakan trend following indikator. Alexander Elder sendiri menggunakan MACD sebagai indikator dalam screen yang pertama. Selain MACD, rekan-rekan bisa menggunakan trend following indikator yang lain seperti ADX, Moving Average, atau Ichimoku. Mari sekarang kita gunakan chart Merdeka Cooper ini sebagai contoh. Dalam contoh ini, saya menggunakan Moving Average sebagai trend following indikator.
Dari screen yang pertama ini, kita menentukan arah primary trendnya. Kriteria yang kita gunakan adalah kita mencari chart yang sedang uptrend. Moving average adalah indikator yang sangat mudah untuk digunakan sebagai trend filter. Untuk chart weekly, para trader umumnya menggunakan moving average 13 sebagai filternya. Jika harga di atas moving average 13 weekly, maka dapat dikatakan chart sedang uptrend. Demikian sebaliknya, jika harga di bawah MA13, maka harga sedang downtrend. Selain itu, kita juga ingin melihat arah garis MA13 mengarah ke atas. Hari ini untuk mengkonfirmasi jika tren memang sedang naik. Rekan-rekan bisa mempelajari lebih lanjut tentang indikator moving average di link video berikut ini. Nah, mengapa digunakan MA13 di chart weekly? Hal ini karena MA13 mewakili harga rata-rata dalam 13 minggu terakhir atau 1 quarter. Jangka waktu 1 quarter dirasa cukup untuk menentukan primary trend. Kita hanya akan membeli jika harga berada di atas garis MA13-nya. Jika harga di bawah MA13, maka trader tidak perlu melanjutkan ke screen yang kedua karena tren sedang turun. Hal ini untuk memastikan kita hanya trading searah dengan arah trennya. Di contoh chart weekly saham Merdeka Cooper ini, kita amati di minggu tanggal 13 April 2020, harga menembus di atas MA13-nya. Maka kita bisa melanjutkan ke screen yang kedua untuk mencari area entry-nya. Dalam screen yang kedua ini, kita menggunakan chart daily. Screen yang kedua ini digunakan untuk menentukan area entry yang terbaik. Indikator osilator sangat cocok digunakan untuk screening dengan memanfaatkan kondisi oversold sebagai sinyalnya. Alexander Elder sendiri menciptakan indikator force index dalam sistemnya. Namun, karena indikator ini kurang umum digunakan di trading platform kita, maka rekan-rekan bisa menggunakan indikator yang lain seperti Relative Strength Index atau stokastik. Kedua indikator ini juga sudah pernah saya bahas dalam video-video saya sebelumnya. Dalam screen yang kedua ini, kita menunggu penurunan atau koreksi harga yang berlawanan dengan arah tren dari screen yang pertama. Dengan kata lain, jika di screen yang pertama kita memastikan arah tren primary-nya sudah uptrend, maka di screen yang kedua ini kita menunggu pelemahan harga. Pelemahan harga yang ditunjukkan oleh indikator osilator sudah oversold memberikan sinyal untuk entry. Mari sekarang kita lanjutkan dengan melihat chart Merdeka Cooper berikut. Dalam screen yang kedua ini kita gunakan chart daily. Dalam contoh ini, saya gunakan indikator stokastik sebagai contohnya. Setelah kita memastikan kondisi sudah uptrend sejak tanggal 13 April, maka kita menunggu momentum pelemahan harga untuk mencari area beli yang terbaik. Dalam hal ini kita menunggu indikator stokastik turun ke area oversold-nya, dan ini terjadi di tanggal 11 Mei. Setelah kita melakukan screen yang pertama dan yang kedua, sekarang kita masuk ke screen yang ketiga atau yang terakhir. Jika di screen yang pertama kita memastikan arah trend, dan screen yang kedua kita sudah menentukan area beli yang murah, maka di screen yang ketiga kita akan memfine-tune titik entry yang terbaik. Di screen yang ketiga ini, kita akan menggunakan time frame 1 step yang lebih rendah dari screen yang kedua, yaitu chart 1 jam. Dalam screen yang ketiga ini, kita tidak menggunakan indikator, melainkan menggunakan cara sederhana seperti breakout dari area resistennya. Kita bisa menggunakan teknik buy on breakout dan menggunakan automatic order jika harga break di atas area resisten terdekatnya. Setelah kita mengidentifikasi di tanggal 11 Mei, saham Merdeka Cooper sudah dalam kondisi oversold di screen yang kedua, maka di screen yang ketiga ini kita menggunakan chart 1 jam untuk mencari titik entry yang paling tepat. Dalam strategi ini, kita akan membeli jika harga naik menembus harga tertinggi hari sebelumnya. Kita bisa menempatkan automatic order 1 tick di atas high harga hari sebelumnya. Jika automatic order tidak tertrigger di hari tersebut, maka perlu diupdate setiap hari. Dalam contoh ini, kita bisa menempatkan buy order 1 tick di atas harga tertinggi tanggal 11 Mei
dan akhirnya tertrigger di tanggal 13 Mei. Stop loss bisa kita tempatkan 1 tick di harga terendah hari sebelumnya. Sebagai kesimpulan, triple screen trading system ini menggunakan trend following system. Kita ingin memastikan hanya melakukan pembelian searah dengan arah primary trend-nya. Pembelian akan terjadi saat terjadinya weakness dari harga untuk membelikan titik beli yang paling optimal. Nah, demikian rekan-rekan trader video tentang triple screen trading system ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.